sore kami ucapkan kepada Ibu dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang distribusi peluang diskrit. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama, Yosef Papahan dengan NIM 21S2001. Yang kedua, Gonggo Marpaung dengan NIM 21S2008. Yang ketiga, Ambasi Manungkali dengan NIM 21S20010. Yang keempat, Rinda Saragi dengan NIM 21S20037. Yang kelima, Yasinta Selalai dengan NIM 21S20038. Yang kelima, Sonia Lumaraja dengan NIM 21S20045. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan jenis-jenis distribusi peluang diskrit. Adapun jenis-jenis distribusi peluang diskrit, yang pertama distribusi Poisson, yang kedua distribusi binomial, yang ketiga distribusi multinomial, yang keempat distribusi hipergeometrik. Yang kelima, distribusi hipergeometrik berubah benda, yang keenam, distribusi binomial negatif, dan yang ketujuh, distribusi geometrik. Distribusi Poisson. Definisi. Dalam teori probabilitas dan statistika, distribusi Poisson adalah distribusi probabilitas diskrit yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir. Bila X yang menyatakan banyaknya hasil percobaan dalam suatu percobaan Poisson disebut poba acak Poisson, dan sebaran peluangnya disebut sebaran Poisson, distribusi Poisson termasuk distribusi teoritis yang memakai variabel random diskrit. Jenis data yang digunakan dalam distribusi ini adalah data diskrit. Distribusi Poisson merupakan distribusi probabilitas untuk variabel diskrit acak yang mempunyai nilai 0, 1, 2, dan seterusnya. Bentuk dari distribusi ini adalah rumus pendekatan peluang Poisson untuk peluang binomial yang dapat digunakan untuk pendekatan probabilitas binomial dalam situasi tertentu. Adapun tujuan penggunaan distribusi Poisson adalah untuk menentukan peluang berbagai peristiwa dalam periode yang panjang atau dalam daerah yang spesifik. Distribusi Poisson digunakan untuk peristiwa yang jarang terjadi. Menghitung probabilitas terjadinya peristiwa menurut satuan waktu, ruang, atau isi, luas, panjang tertentu, seperti menghitung probabilitas dari 1. Banyaknya penggunaan telepon per menit atau banyaknya mobil yang lewat selama 5 menit di suatu ruas jalan. Yang kedua, banyaknya bakteri dalam 1 tetes atau 1 liter air. Yang ketiga, banyaknya kesalahan ketik per halaman sebuah buku. Yang keempat, banyaknya kecelakaan mobil di jalan tol selama minggu pertama bulan Oktober. Sifat distribusi Poisson. Percobaannya berdasarkan proses Poisson yang memiliki sifat yang pertama, banyak hasil yang terjadi dalam suatu selang waktu atau daerah tertentu tidak terpengaruh oleh bebas dari apa yang terjadi pada selang waktu atau daerah lain yang terpisah. Yang kedua, peluang terjadinya suatu hasil atau tunggal dalam selang waktu yang amat pendek atau dalam daerah yang kecil sebanding dengan panjang selang waktu atau besarnya daerah dan tidak tergantung pada banyaknya hasil yang terjadi di luar selang waktu atau daerah tertentu. Dan yang ketiga, peluang terjadi lebih dari satu hasil dalam selang waktu yang pendek atau daerah yang sempit tersebut dapat diabaikan. Untuk rumus sendiri dari distribusi Poisson adalah Px sama dengan E pangkat min lambda kali lambda T pangkat X per X aksen, di mana X sama dengan 0, 1, 2, sampai seterusnya. Di mana E itu adalah konstanta, N adalah jumlah populasi, P adalah probabilitas kelas sukses, X adalah banyaknya unsur berhasil dalam sampel atau variabel random district, dan lambda adalah
sama dengan rata-rata keberhasilan. Untuk jumlah Poisson sendiri dapat dihitung dengan rumus PR lambda T sama dengan sigma R X sama dengan 0 P X lambda T. Dan dapat juga kita lihat tabel Poisson di sana. Sebuah konveksi pakaian menggunakan 20 mesin jahit. Probabilitas sebuah mesin jahit mengalami dan memerlukan perbaikan adalah 0,02. Tentukan probabilitas dari 3 mesin yang akan mengalami gangguan dan memerlukan perbaikan. Pembahasannya, yaitu diketahui N-nya sama dengan 20, di mana N-nya itu yaitu banyaknya amatan. P-nya itu 0,02, di mana P-nya yaitu probabilitas. X-nya itu 3, di mana X-nya itu merupakan variabel. Yang ditanya itu probabilitas X sama dengan 3. Nah, kita dapat menjawabnya dengan rumus probabilitas X sama dengan mu pangkat X dikali E pangkat min mu per X faktorial. Probabilitas X sama dengan 3 yaitu 0,4 pangkat 3 dikali 2,71828 pangkat 0,4 per 3 faktorial. Maka kita dapat menjawab hasilnya yaitu 0,0072. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di dalam soal dibilang, sebuah toko online mencatat bahwa toko tersebut akan mendapatkan komplain dari 50 pelanggan ketika mengirimkan barang ke 10.000 pelanggan. Jika pada suatu hari toko tersebut mengirimkan barang ke pelanggannya sebanyak 1.000 barang, hitunglah peluang toko tersebut mendapatkan komplain dari 2 pelanggan. Nah, untuk pembahasannya, yang pertama itu diketahui N sama dengan 1.000, P sama dengan 50 per 10.000 sama dengan 0,005. Yang ditanya itu komplain dari 2 pelanggan. Untuk menjawabnya, maka yang pertama kita harus mencari mu. Mu di sini digunakan dengan rumus N kali P sama dengan 1000 kali 0,005 sama dengan 5. Nah, kemudian kita mencari Px sama dengan 2. Bisa didapat atau bisa digunakan rumus E pangkat min mu kali X, mu pangkat X per X faktorial. Untuk Px sama dengan 2, bisa digunakan rumus E pangkat min 5 kali 5 pangkat 2 per 2 faktorial. E di sini sudah ditentukan yaitu 2,71828. Nah, dengan itu maka bisa kita dapat sama dengan 2,7128 pangkat min 5 kali 5 pangkat 2 per 2 faktorial. Dengan menggunakan kalkulator, kita bisa mendapat hasil akhirnya sama dengan 0,1684 per 2 faktorial sama dengan 0,0842. Selanjutnya, distribusi binomial. Distribusi binomial didasarkan pada proses Bernoulli. Pada proses Bernoulli, suatu eksperimen sering terdiri dari beberapa usaha yang berulang-ulang, di mana tiap usaha mempunyai 2 kemungkinan, yaitu sukses atau gagal. Sifat-sifat proses Bernoulli. Yang pertama, eksperimen terdiri dari N usaha yang berulang. Yang kedua, setiap usaha memberikan hasil yang dapat diklasifikasikan menjadi sukses atau gagal. Yang ketiga, dari sukses adalah P, yang bersifat 6 tetap dalam setiap kali usaha. Yang keempat, tiap usaha tersebut bersifat independen satu sama lain. Distribusi multinomial. Distribusi binomial dapat diperluas menjadi multinomial. Distribusi multinomial didasarkan pada percobaan multinomial. Eksperimen dapat dikembangkan menjadi multinomial bila tiap usaha menghasilkan lebih dari 2 hasil jika tidak hanya sukses atau gagal. Misalkan pengambilan kartu dengan pengembalian adalah
percobaan multinomial bila yang terjadi perhatian keempat jenis kartu. Distribusi hipergeometrik. Distribusi hipergeometrik ini yaitu distribusi peluang dari perubahan acak hipergeometrik X, yaitu jumlah sukses dari sampel acak berukuran N yang diambil dari N benda, di mana terdapat K jumlah sukses dan N sampai K jumlah gagal adalah distribusi hipergeometrik. Distribusi hipergeometrik ini mempunyai sifat-sifat sebagai berikut, yaitu yang pertama, secara acak diambil sebanyak N tanpa dikembalikan dari N benda. Yang kedua, K dari N benda diklarifikasikan sukses dan N sampai K diklarifikasikan gagal. Adapun contoh distribusi hipergeometrik yang pertama itu, kami mengambil suatu panitia 5 orang dipilih secara acak dari 3 kimiawan dan 5 fisikawan. Hitung distribusi peluang banyaknya kimiawan yang duduk dalam panitia tersebut. Distribusi hipergeometrik peubah ganda. Distribusi hipergeometrik dapat diperluas lagi dengan apa yang disebut distribusi hipergeometrik peubah ganda, yaitu bila suatu populasi yang beranggotakan N disekat ke sel A besar 1, A besar 2, sampai dengan A besar K, dengan jumlah anggota masing-masing sel A kecil 1, A kecil 2, sampai dengan A kecil K. Bila contoh acak berukuran N dapat digolongkan menjadi unsur-unsur dari kelompok A besar 1, A besar 2, sampai dengan A besar K, dengan anggota masing-masing A kecil 1, A kecil 2, sampai dengan A kecil K. Nah, sekarang masuk ke distribusi binomial negatif. Pada percobaan binomial, misalkan usaha diulang sampai tercapai sejumlah sukses tertentu. Yang pertama, misalkan kita ingin mengetahui bahwa sukses KK terjadi pada usaha KX. Selanjutnya, percobaan semacam ini dinamakan percobaan binomial negatif. Yang terakhir, bahwa banyaknya usaha X untuk menghasilkan K sukses dalam suatu percobaan binomial negatif disebut peubah acak binomial negatif, dan distribusi peluangnya disebut distribusi binomial negatif. Dan yang terakhir, distribusi geometrik. Distribusi geometrik adalah kasus khusus dari distribusi binomial negatif untuk R sama dengan 1, yaitu distribusi peluang banyaknya percobaan yang diperlukan untuk mendapatkan sukses pertama. Distribusi ini berpangkal pada percobaan Bernoulli, di mana hanya terdapat 2 kemungkinan, yaitu sukses atau gagal, yang diulang berkali-kali sampai mendapatkan sukses pertama, di mana setiap percobaan tidak akan berpengaruh pada percobaan selanjutnya. Adapun contoh dari distribusi geometri dapat kita lihat dalam slide. Misalnya, dalam suatu proses produksi diketahui bahwa rata-rata 1 di antara 100 butir hasil produksi adalah cacat. Misalkan diperiksa 5 butir, berapakah peluang ditemukan 1 buah cacat setelah butir kelima? Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.